Dia? Kenapa mereka tiba-tiba ada di sini? Pak, Bu. Mutiara. Bu Rianti pengen ngobrol sama kamu sebentar. Saya ngelakuin kesalahan apa ya? Kok saya diajak ngobrol? Saya minta maaf banget kalau saya ngelakuin kesalahan. Kan bukan aku aja Mas yang mau ngobrol, kamu juga kan? Kita ngobrolnya di mobil aja ya. Sekalian saya sama Bu Rianti nganterin kamu pulang. Nggak usah repot-repot, Pak. Saya soalnya mau mampir ke pasar dulu. Saya udah diterima soalnya bekerja di sini. Jadi saya harus beli perlengkapannya. Wah, selamat ya. Kalau begitu, saya nganterin kamu ke mall atau ke butik. Sekalian belanja keperluan kerja kamu di sini. Mas, kamu kan tahu kondisi keuangan kita lagi kayak gimana? Udah pakai kartu kredit kamu aja. Oh, yang bayar aku juga kan? Jangan deh. Saya juga nggak mau. Saya nggak mau ngerepotin. Lagian pakai uang saya sendiri juga bisa kok. Saya tinggal beli yang biasa aja. Nggak usah yang terlalu mahal. Mutiara, selama ini kamu sudah membantu keluarga kami. Sekarang, kami yang bantu kamu, ya? Saya nggak enak, Pak, Bu. Udah Mutiara, ikutin aja apa kata suami saya, sekarang kamu masuk ke mobil. Pak, tolong selamatin dia ya, Pak. Baik, Pak. Kami bawa ke IGD. Bangun, Rel. Rel! Sebaiknya Mas tunggu di luar saja ya. Yura, saya titip tasnya ya. Baik, Pak. Kamu aja duluan yang ngomong, Mas. Mutiara, saya sama Rianti mau mengucapkan banyak terima kasih. Karena kamu sudah membantu kami untuk memujuk Pak Bobi. Tanpa kamu, mungkin Pak Bobi tidak akan bisa membantu perusahaan saya. Tapi kan saya nggak ngebantuin apa-apa, Pak. Surat MOU-nya juga kan belum ditandatanganin. Pak Bobi kan udah meninggal. Ya walaupun Pak Bobi belum tanda tangan, tapi tetap aja kamu itu berjasa, Mutiara. Dan sebagai rasa ucapan terima kasih saya dan Pak Aditya, kami mau beliin kamu baju kerja. Nggak perlu, Pak, Bu. Saya dianterin pulang aja udah cukup kok. Lagian juga saya nggak mau ke butik, saya beli baju biasa juga nggak apa-apa. Kamu nggak usah nolak, Mutiara. Ya walaupun saya sendiri sih nggak percaya ya ada orang yang setulus kamu. Mungkin aja kamu selama ini cuma cari simpati kan sama saya dan Pak Aditya. Enggak. Saya ngelakuin ini semua karena saya ikhlas. Dan saya emang pengen aja ngebantuin Mas Kenzo, Pak Aditya, Bu Rianti, Mbak Aurel. Dan karena... Karena apa? Nggak jadi deh. Saya sempat mau ngomong sesuatu. Tapi saya takut dimarahin.
Karena apa Mutiara? Ngomong aja, nggak apa-apa kok. Iya Mutiara. Pak, boleh minta tolong nggak minggir di depan? Lah memangnya kamu mau kemana? Sebentar aja. Sebentar ya Pak, Bu. Permisi. Mutiara. Mutiara, kamu kemana? Kakak ada makanan nih. Buat kamu satu. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Ini kamu. Ya, Kak. Melihat Mutiara seperti itu, aku jadi keingat sama Widuri. Sayang, kamu ngapain bawa aku ke pinggir jalan kayak begini? Pikiran aku, kita pengen ketemu relasi untuk masalah solusi perusahaan kita. Sayang, kan belakangan ini keuangan kita lagi gak baik. Ada baiknya kalau kita itu kasih rezeki banyak sama anak-anak seperti ini. Tuh, kasihan kan? Tunggu, kamu pernah ingat ya? Pada saat income perusahaan aku bagus, aku bantuin yayasan loh, sampai ratusan juta rupiah. Tahu. Cuma ya sayang, aku nggak bermaksud apapun sama sekali. Tapi kayak gini loh, kali ini gimana kalau kita berbaginya tanpa media sama sekali seperti yang selama ini kamu lakuin. Jadi berbagi tulus aja sama mereka gitu, tanpa ada orang yang perlu tahu. Jadi gimana kalau kita kasih sama mereka yang membutuhin tanpa berpikir apa-apa tentang kami. Kayak pepatah ada yang bilang kalau tangan kanan tangan kiri nggak perlu tahu sayang. Karena nggak tahu kenapa aku yakin banget kok kalau niat kita tulus tanpa ada perlu siapapun yang tahu deh, pasti semuanya lancar-lancar aja. Ya, nggak kasihan banget mereka. Aku bagiin ya. Adek, tante punya sesuatu buat kalian. Sini sayang. Doain om sama tante ya. Nih dipegang, bisa buat sekolah juga. Kenapa ya? Setiap kali aku lihat Mutiara, selalu aja keingat Widuri. Ini bukan soal mereka satu kampung. Bukan karena nasi goreng dan kopi atau omongan yang mirip. Sekarang sikap Mutiara pun nyaris sama. Apa mungkin Mutiara itu anak Widuri? Tapi orang Rawasari bilang Widuri punya anak laki-laki. Mas, kamu ngeliatinnya biasa aja kali, nggak usah kayak kagum gitu. Aku yakin kok, Mutiara melakukan ini semua itu pasti hanya karena mau caper sama kita. Atau mau cari simpati kita aja. Kenapa ya? Kamu tuh selalu berburuk sangka sama Mutiara. Dan sekarang, dia udah nggak kerja di rumah kita. Masih kurang juga. Belum tentu. Selama Mutiara belum benar-benar pulang kampung, dia bisa balik kapan aja. Mas, kamu mau kemana? Mas Aditya! Mutiara, saya benar-benar kagum sama kamu. Entah kenapa tiap dekat sama Pak Ditya tuh aku suka ngerasa kayak lagi dekat sama sosok bapak.
tenang aja gitu rasanya. Apa ini cuma kebetulan kah? Atau memang ada ikatan batin di antara mereka? Antara ayah dan juga seorang anak.